Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, Valentino Rossi diklaim umumkan pensiun pada MotoGP Italia 2021. Kedua, daripada ngamuk, Valentino Rossi lakukan ini usai jadi bubur di Qatar. Ketiga, rider modern pertama di MotoGP Valentino Rossi, jejak saya diikuti banyak orang. Ayo kita kupas tuntas satu persatu. Valentino Rossi diklaim umumkan pensiun pada MotoGP Italia 2021. Performa yang tak kunjung membaik hingga balapan ketiga MotoGP 2021 turut mengundang spekulasi mengenai masa depan Valentino Rossi. Valentino Rossi keteteran untuk bersaing melawan para rivalnya yang memiliki usia jauh lebih muda dan lebih agresif daripada sebelumnya. Jika tak kunjung menemukan kembali performa apiknya, Valentino Rossi tentu terancam harus menutup karir pada musim ini. Sekedar informasi, musim ini Valentino Rossi hanya mendapat kontrak 1 tahun dengan Yamaha dan tanpa embel-embel opsi perpanjangan. Artinya keputusan akhir mengenai kelanjutan karir tak hanya berada di tangan Valentino Rossi, melainkan Yamaha atau tim yang bakal diperkuatnya. Dokter sendiri berharap bisa terus berlomba. Hal itu disampaikannya dalam wawancara terkini dengan La Gazzetta dello Sport. Saya senang dengan bagaimana saya merasakan sensasi, adrenalin yang membuat saya menang, berada di podium atau sekedar tampil bagus, kata Valentino Rossi. Sementara Valentino Rossi masih memiliki motivasi, tak sedikit pihak yang mendesak pembalap berusia 42 tahun itu untuk pensiun. Mat MotoGP, Carlo Pernat menjadi salah satu pihak yang vokal meminta Valentino Rossi untuk mempertimbangkan masa depannya. Ia bahkan memperkirakan masa depan Valentino Rossi tak lama lagi akan diketahui. Carlo Pernat memperkirakan momen itu bakal terjadi pada seri balap ke-6 MotoGP Italia 2021 di sirkuit Mugello, Italia pada 30 Mei mendatang. Mugello akan menjadi salah satu lokasi yang pas bagi Valentino Rossi untuk mengumumkan keputusannya karena latar belakangnya sebagai Italia. Setelah Jerez dan Le Mans, kita akan tiba di Mugello, kata Carlo Pernat dalam wawancara dengan Moumag, dilansir dari Paddock GP. Di sana, di depan banyak pendukungnya Valentino Rossi, sesuatu akan terjadi. Namun ini adalah sebuah firasat dari saya sendiri. Carlo Pernat memperkirakan momen itu bakal terjadi pada seri balap ke-6 MotoGP Italia 2021 di sirkuit Mugello. Daripada ngamuk, Valentino Rossi lakukan ini usai jadi bubur di Qatar. Marah-marah bukan respon yang tepat bagi seorang Valentino Rossi meski meraih hasil buruk pada balapan. Tekanan besar sedang dialami Valentino Rossi. Balapan MotoGP Qatar dan MotoGP Doha yang berlangsung di sirkuit Losail pada 28 Maret dan 4 April tak berakhir baik bagi Valentino Rossi. Tak sekalipun Valentino Rossi finish di posisi 10 besar. Pada balapan pertama dia finish di posisi ke-12 dan pekan berikutnya di posisi ke-16. Pembalap Petronas Yamaha SRT tersebut sempat berada di titik nadir ketika mengakhiri sesi kualifikasi MotoGP Doha di posisi ke-21 alias 2 dari belakang. Valentino Rossi sebenarnya sempat menunjukkan potensi ketika meraih posisi keempat pada MotoGP pada kualifikasi MotoGP Qatar meski terbantu tow dari Francesco Bagnaia. Akan tetapi masalah dengan ban belakang membuat Valentino Rossi merana. Malang bagi Valentino Rossi, di saat dia kesulitan, dua pembalap motor pabrikan Yamaha lainnya meraih kesuksesan. Maverick Vinales dan Fabio Quartararo berjaya dengan masing-masing membawa pulang kemenangan dari Qatar. Hasil buruk ini membuat isu Valentino Rossi pensiun kembali diangkat. Pembalap berjuluk The Doctor tersebut diminta mempertimbangkan kembali untuk bergantung helm dari MotoGP. Meski berada dalam situasi sulit, Valentino Rossi tidak tetap berusaha tenang. Setidaknya itulah yang dikatakan sahabatnya, Alessio Salusi. Pria yang akrab disapa Yusio menyebut bahwa Valentino Rossi tak marah.
Seperti yang dia bilang, marah-marah tak ada artinya. Kalaupun ada, dia cuma kecewa. Kata Yusio dilansir bolasport.com dari GP1. Akan tetapi kita tahu, Vale, dia kuat dan tangguh. Dia seseorang yang selalu bangkit dari kesulitan dan saya yakin dia akan melakukannya lagi kali ini. Alessio Salusi mengatakan Valentino Rossi menyalurkan emosinya dengan berlatih di range sekaligus mempersiapkan diri untuk balapan berikutnya. Sebagai contoh, dia sudah berlatih dengan motornya di range untuk mempersiapkan balapan berikutnya, kata Alessio Salusi. Anda bisa melihat dari mukanya seberapa haus akan kemenangan dirinya, sambungnya. Valentino Rossi masih melihat sisi positif pada balapan kemarin. Setidaknya ritme lombanya lebih konsisten dari sebelumnya. Itu adalah salah satu jawaban yang ingin dia temukan, ucap Alessio Salusi. Selain itu, dibanding pada balapan pertama, dia berhasil tampil lebih cepat, membuat kemajuan dibanding hari sebelumnya. Pada akhirnya, seperti yang kita tahu, hasillah yang paling penting. Jika dari sekarang kita akan bersiap-siap untuk Portimao. MotoGP 2021 bakal dilanjutkan dengan balapan seri ketiga pada 18 April di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Rider modern pertama di MotoGP, Valentino Rossi. Jejak saya diikuti banyak orang. Valentino Rossi sangat sadar penghujung karirnya sudah dekat. Tapi jika melihat ke belakang, ia bangga punya karir yang sangat gemilang di MotoGP. Meski begitu, baginya ini bukan hanya soal hasil balap, melainkan juga langkah-langkah bersejarah yang ia ambil dan ikut membentuk dinamika kejuaraan balap motor terakbar ini. Salah satu langkah Rossi yang kini jadi semacam standar atau aturan di MotoGP adalah caranya menjalani debut di ajang Grand Prix. Rossi diketahui memulai karir di GP 125 pada 1996 lalu dalam usia yang belia, yakni dalam usia 17 tahun. Sementara banyak rivalnya kala itu jauh lebih tua darinya. Hal ini tentu sangat berbeda dari masa kini. Kini para rider yang turun di Moto3 setidaknya harus berusia 16 tahun. Dan kelas teringan ini juga sekarang hanya diisi rider muda. Tak ada lagi rider senior yang turun di kelas itu. Hingga program junior di MotoGP berjalan secara bertahap dan terstruktur. Seperti Rossi di GP 125, mayoritas rider kini hanya menghabiskan 2-3 tahun di Moto3. Kebanyakan rider ini juga hanya turun beberapa tahun di Moto2 sebelum naik ke MotoGP. Sama halnya dengan Rossi yang dulu hanya 2 tahun turun di GP 250 sebelum naik ke kelas tertinggi dan merebut gelar dunia pertama dalam usia 22 tahun. Jenjang karir inilah yang kini juga dilakoni oleh begitu banyak pembalap MotoGP. Saya rider MotoGP modern pertama. Saya melakukan banyak hal sebagai yang pertama. Dan saat itu jadi pelajaran bagi banyak rider muda sekarang. Saya memulai karir sejak belia, namun pada usia 20 tahun, saya sudah turun di GP 500 dan jejak saya diikuti banyak orang. Ada banyak hal yang saya lakukan dan kini dilihat oleh banyak orang, ujarnya via La Gazzetta dello Sport Jumat 23 April 2021. Jenjang karir ini juga uniknya ditiru adik Rossi sendiri, Luca Marini. Marinovic memang tak pernah menimba ilmu di Moto3, namun ia menghabiskan 5 tahun di Moto2. Tahun ini Marini pun menyusul sang kakak ke MotoGP dalam usia 23 tahun. Rossi senang bisa berbagi lintasan dengan sang adik dan berharap bisa berduel sengit memperebutkan hasil baik. Usai balapan pertama, kami nangis bareng, gurau Rossi. Tidak, itu tidak benar, namun kami sedih karena sama-sama lamban. Kami bakal senang jika bertarung bersama seperti saat di Portugal, tapi memperebutkan posisi-posisi penting. Luca harus terus belajar agar lebih kuat untuk masa depannya di MotoGP. Saya harus mencari hasil baik pada bagian akhir dalam karir saya, lanjutnya. Tahun 2021 juga menjadi tahun ke-26 Rossi di ajang Grand Prix. Dan untuk pertama kalinya sejak 2021, ia membela tim satelit, yakni Petronas Yamaha SRT.
Meski dukungan teknisnya tak sebesar seperti saat ia masih membela tim pabrikan, Rossi mengaku sangat senang mendapatkan suasana kerja yang lebih santai di tim asal Malaysia ini. Saya ogah meludahi piring yang saya pakai untuk makan. Saya merasa oke di tim pabrikan, tapi suasana di Petronas sangat baik. Atmosfernya menyenangkan. Ada banyak orang muda, sungguh keren berada di tim ini. Pada pagi hari rasanya menyenangkan masuk ke garasi. Ada banyak orang yang mengerahkan seluruh jiwanya, tutupnya. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.